Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sore ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang keutamaan bulan Muharram, karena insyaallah hari Selasa tanggal 16 kalau nggak salah ya. Berapa? 16 dulu ya. InsyaAllah kita masuk tanggal 1 Muharram. Jadi bulan Muharram ini termasuk satu di antara 4 bulan yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36 itu, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dan 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah sekarang kita ini, terus nanti Muharram. Satu lagi lompat, yaitu Rajab, bulan Rajab. Nah, ini dirujuk kepada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi bersabda, "Au kama qala az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh asanatus 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram."
wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci atau mulia, 3 bulan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan Rajab suku Mudhar antara Jumadal Ula dan Jumadal Tsani, berarti antara Jumadai Tsani antara Jumadal Tsaniyah dan Sya'ban. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti kalau ini bulan mulia, saya sering sampaikan kalau bulan mulia, kebaikan di bulan ini nanti sampai dengan Muharram itu pahalanya dibesarkan. Tapi ingat, dosa juga dibesarkan. Cuman kalau pahala plus kelipatannya. Kalau dosa tidak ada kelipatannya, cuman besaran dosa itu juga tidak seperti di luar kalau di bulan yang tidak mulia. Makanya di bulan-bulan seperti ini hendaklah diantisipasi jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun terjadi perbuatan dosa, karena kita memang makhluk yang berpotensi berdosa, maka segera bertobat minta ampun kepada Allah. Itu seperti itu. Kalau bahasa sederhananya dikurang-kurangilah. Ya, karena kalau kita dibilang bebas dari dosa tidak mungkin. Karena kata Allah, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam manusia itu pasti punya potensi salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera bertobat minta ampun kepada Allah. Bulan Muharram ini dinamai juga dengan istilah Syahrullah, bulan milik Allah. Syahrullah, bulan milik Allah. Semua bulan milik Allah, tapi disebut dengan Syahrullah itu bulan Muharram. Kalau bulan Sya'ban itu ada yang mengatakan bulannya Nabi. Kalau bulan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Muharram dikenal dengan istilah Syahrullah, bulannya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Paling utama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nanti di bulan Muharram itu ada puasa yang khasnya bulan Muharram. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 10. Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Supaya beda dengan orang Yahudi, tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Andai kan tidak mungkin 10 tok ya nggak apa-apa. Tapi itu hanya supaya beda sama orang Yahudi aja. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Kalau sanggup, kalau nggak bisa mentok tanggal 10. Nah, di tanggal 10 itu kalau kita di tanggal 10 itu kalau kita puasa itu diampuni dosa kita setahun yang lalu. Kalau kemarin Arafah kan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Ibu kemarin puasa Arafah, itu kalau semoga Allah terima puasa kita ya. Amin. Itu diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu ada ulama yang menafsirkan, ini pendapat bukan hadis ya, pendapat. Kata ulama itu gini, kalau orang puasa Arafah dan puasanya diterima oleh Allah, paling enggak dia tidak akan mati sampai tahun depan. Saya ulang ya, kalau orang puasa Arafah, tapi ini pendapat ya, bukan hadis. Ada seorang ulama yang mengatakan, orang kalau puasa Arafah dan puasanya diterima oleh Allah, kan kata Nabi, ya ampun dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti orang yang puasa Arafah itu insya Allah tidak akan mati paling enggak sampai tahun depan. Tahu kenapa alasannya? Karena perbuatan dosa itu tidak akan dicatat sebelum dibuat. Sementara kata Nabi kan tidak akan diampuni sampai tahun depan kan, sampai setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Nah, sementara dosa itu tidak akan ada catatannya kalau tidak dibuat. Jadi paling enggak nunggu setahun itu. Itu pendapat ulama tapi itu. Ya, makanya orang kalau puasa Arafah paling enggak dia tidak akan mati-mati sampai tahun depan. Paling enggak itu. Nah, betul. Nah, kalau lagi menstruasi gimana? Misalnya lagi menstruasi. Kalau yang lagi menstruasi gampang bantu orang untuk puasa. Kan kalau kita bantu orang lain untuk puasa, kita dapat pahala yang sama dengan yang puasa kan? Kalau kita kan ada merbot masjid, ada santri, ada imam masjid, mungkin ada ya banyak lah, terutama para santri itu kalau mereka puasa kan kalau kita bantu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Itu kalau yang menstruasi. Sudah menopause Ustaz? Ya kalau menopause ya wis alhamdulillah. Jadi usahakan Arafah puasa, nanti 10 Muharram juga puasa kalau bisa. Itu seperti itu. Pun lanjut nggih. Nah, dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Sementara Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa berbeda dengan bulan-bulan lainnya, nama-nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Jadi nama selain Muharram, semua nama bulan sudah ada di zaman jahiliyah. Sementara dulu orang jahiliyah menyebut bulan Muharram dengan nama Safar Awal. Dulu namanya Safar Awal. Ya, Safar Awal. Kemudian ketika Islam datang, Allah ganti nama ini dengan Al-Muharram, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya Syahrullah. Jadi yang memberi nama bulan Muharram itu Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya bulan Muharram namanya apa? Safar Awal. Karena Safar Awal terus diganti dengan Muharram. Yang mengganti siapa? Allah. Makanya disebut dengan Syahrullah. Syahrullahil Muharram. Dan ini bulan yang sangat mulia, sangat besar pahalanya kalau kita pakai untuk puasa terutama. Oh, dari tanggal 1 boleh, tidak apa-apa. Terutama tanggal 10. Kalau sanggup 9, 10. Kalau sanggup 9, 10, 11. Kalau sanggup. Kalau sanggup Ustaz, 10 aja enggak apa-apa. 10 aja. Nah, bulan Muharram ini, terutama tanggal 10 itu bulan di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Menang atas Fir'aun mati. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, lamma qadima al-Madinata, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Nabi mendapati penduduk Madinah itu puasa sehari. Yakni Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram. Faqalu, maka mereka berkata, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa, ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi Musa itu menang atas Fir'aun kala itu di tanggal 10 Muharram. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan pasukan Fir'aun. Fasamahu wa amara bisyami. Fasama Musa syukran lillah, maka Nabi Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Nabi Musa itu bersyukur dengan cara puasa. Kalau kita syukuran makan-makan. Kalau para nabi bersyukur dengan tidak makan, kalau kita bersyukur dengan makan-makan. Boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Kan tasyakuran itu yang penting kita menunjukkan kebaikan gitu loh. Nabi di hari lahirnya puasa. Hari Senin ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Ya Rasulullah, ini hari di mana aku dilahirkan. Nabi itu di hari lahirnya puasa. Kalau ibu-ibu dari lahirnya makan-makan. Bu Hera kemarin ya, pernikahan yang ke-36 berapa? 33. Oh, insyaallah. Semoga kian berkah dan bahagia. Amin. Dunia hingga surga. Amin.
Terus Nabi bersabda, qala faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi Musa. Aku lebih berhak untuk Ana aula bi Musa, kata Nabi, aku lebih utama untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam minhum, dibandingkan orang-orang Yahudi itu. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa pada 10 Muharram itu. Wa amara bisyami, dan beliau merintahkan para sahabat untuk puasa di 10 Muharram. Nah, menarik ya, Nabi puasa di 10 Muharram. Nyuruh sahabat puasa juga di 10 Muharram. Menurut penjelasan para ulama, sebagian para ulama maksud saya, puasa yang pertama yang wajib bagi kaum muslimin itu puasa 10 Muharram itu, sebelum Ramadan. Saya ulang ya, puasa yang wajib bagi kaum muslimin sebelum Ramadan adalah puasa 10 Muharram. Makanya Nabi puasa dan nyuruh sahabat untuk puasa. Tapi begitu turun ayat tentang Ramadan pada tahun kedua Hijrah, maka statusnya berubah. Puasa Muharram menjadi sunnah, puasa Ramadan menjadi wajib. Jadi bagi kaum muslimin puasa wajib itu ada 3. Puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarat. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nadar, karena dia janji sama Allah, maksudnya nadar. Yang kedua puasa kafarat, denda. Kafarat itu berdenda. Misalnya denda sumpah, melanggar sumpah, ada dendanya, itu diantaranya puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89 itu. Bon. Pada hari Asyura tersebut, Asyura itu 10 Muharram. Kalau sama dengan Syiah Ustaz, ya memang sama tapi beda. Sama-sama Asyuranya. Bedanya kalau orang Syiah 10 Muharram menyiksa diri. Ya, kalau kita justru bergembira, ya Karbala itu. Nah, kalau kita malah bergembira karena itu hari di mana banyak kemenangan dianugerahkan oleh Allah kepada para kekasihnya dan musuh-musuhnya dihancurkan. Itu seperti itu. Pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram tersebut disunahkan untuk melaksanakan puasa. Dari Humaid ibn Abdurrahman yang mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an berkata, wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hari Asyura dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan saum kepada kalian di hari ini karena sudah ada puasa Ramadan, sedangkan saya saum. Maka siapa yang mau saum adalah ia saum, dan siapa yang mau berbuka silakan ia berbuka. Jadi tidak wajib puasa Asyura itu, tapi kalau mau berpuasa itu lebih baik karena Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Adapun keutamaan saum tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abu Qatadah. Hadisnya riwayat Muslim, saum tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Jadi kalau kita diterima puasanya oleh Allah, semoga Allah maukan dan mampukan kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram nanti, dan semoga Allah terima puasa kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita terutama setahun yang lalu. Amin Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Adapun keutamaan tadi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau berkata, yang dimaksud dengan kafarat penebus dosa adalah dosa-dosa kecil, yang rontok dosa-dosa kecil. Akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki dosa-dosa kecil, diharapkan dengan saum tersebut dosa-dosa besar pun diringankan. Dan jika ia pun tidak memiliki dosa-dosa besar, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di sisinya. Jadi yang dihapus terutama dosa kecil. Kenapa kalau dosa besar tidak langsung dihapus, Bu? Karena dosa besar tetap harus tobat. Saya ulang, kalau dosa kecil itu Bu bisa rontok dengan kita ngaji begini, wudu, sholat, melangkahkan kaki ke pengajian, itu semua dosa kecil rontok itu. Tapi dosa besar harus tobat. Khusus dosa, saya tadi lupa belum menyebut sahibul hajatnya ya, lupa saya. Sahibul hajatnya siapa sekarang?
Sama. Masya Allah. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin Allah. Buluknanya nggak kelihatan ini. Oh di belakang. Bu Khalidah, bulukna? Iya. Oh. Ya, sudah. Semoga Allah berkahi semuanya lah ya. Amin Allah. Kalau Bu Khalidah saya hafal Bu Khalidah. Wema hafal banget. Lanjut. Singkat kata singkat cerita, disunahkan puasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa tanggal 9 Muharram. Jadi untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi yang hanya melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram, biar beda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari tersebut Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, insya Allah jika sampai tahun yang akan datang, aku akan saum pada hari ke-9-nya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Muhammad SAW meninggal sebelum sempat tahun berikutnya. Jadi Nabi sempat dawuh, ya wis, kalau bahasa kita, nanti kalau umurku sampai tahun depan, aku tak puasa tanggal 9 juga. Cuman Nabi nggak sampai tahun depan sudah meninggal. Singkat kata berarti Nabi belum sempat melaksanakan tanggal 9, 10. Nabi hanya tanggal 10. Makanya kalau andekan kita tanggal 10 tok itu ya nggak apa-apa. Cuma kalau yang bagus sih 9, 10. Nah, kalau kita melaksanakan 9, 10 berarti namanya sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang dicita-citakan Nabi. Cuman nggak kesampaian. Nah, kita boleh melaksanakan. Itu seperti itu. Namanya sunnah hamiyah namanya. Kenapa? Kalau bisa, tapi andekan nggak bisa tanggal 10 tok juga nggak apa-apa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumlah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Saumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat At-Tahawi dan Al-Baihaqi serta Ibnu Huzaimah. Jadi kalau bisa 9, 10 atau 10, 11. Bahkan nanti ada kalau sanggup 9, 10, 11 kalau sanggup. Kalau sanggup silakan. Kalau lihat model-modelnya kan misalnya Selasa besok tanggal 1 kan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis, Jumat berarti ya. Kalau mau 3 hari. Kalau mau 3 hari. Ya paling enggak Rabu dan Kamis atau Kamis dan Jumat. Tapi masih yang akan datang karena kan besok Selasa besoknya baru tanggal 1 kan. Saumnya baru tanggal 10. 10 itu jatuh pada hari Kamis. Kamis depannya lagi, bukan Kamis setelah Selasa itu, masih Kamis depannya lagi masih. Ya, sambil pasang kuping aja lah. Kapan tanggal 1 Muharramnya gitu aja. Wis. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan melaksanakan puasa 11 Muharram setelah puasa Asyura. Ada sebuah hadis dari Ahmad dan Al-Bazzar hadisnya, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tadi saya kira sudah saya jelaskan ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini juga dikuatkan hadis yang lain, dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan lafaz sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Allahu Akbar. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, hadis ini lemah. Sementara Imam Ahmad mengatakan jika awal bulan Muharram, tapi ini sudah dikuatkan dengan hadis sebelumnya ya. Jadi andaikan diamalkan nggak ada masalah karena hadis sebelumnya itu dinyatakan kuat ya. Jadi hadis belakangan tadi itu hanya sebagai, kalaupun dia lemah itu hanya sebagai penguat dari hadis sebelumnya. Ini kalau kata Imam Ahmad ya,
Jika awal bulan Muharram tidak jelas, misalnya ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah misalnya gitu ya. Nggak jelas ini gimana ini. Sebaiknya puasa 3 hari kata Imam Ahmad. Sebaiknya puasa 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Ibnu Sirin menjelaskan demikian. Beliau mempraktikkan hal ini agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa 9 dan 10. Jadi kalau sekiranya besok ada beda pendapat antara pemerintah dengan ormas tertentu tentang kapan tanggal satunya, ya udah yang lebih baik puasanya adalah tanggal 3 hari berarti 9, 10, 11 kalau bisa. Kalau sebenarnya gini ya, kalau ibadah itu kembali pada keyakinan sebenarnya. Sihatul ibadati bima fi dzanil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jangan yakinnya mana? Yakinnya tanggal 10 ya udah tanggal 10. Yakinnya yang mana? Kamis tanggal 10 ya Kamis itu Anda puasa. Kalau Anda nggak yakin ya jangan puasa di hari Kamis itu, harus yang kita yakin. Karena sahnya ibadah itu kembali pada keyakinan seorang mukallaf. Kalau salah bagaimana? Nggak usah khawatir, salah pahalanya 1, benar pahalanya 2. Kan di ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Nggak usah khawatir. Baik, termasuk amalan yang dianjurkan di bulan Muharram itu adalah meluaskan belanja pada hari Asyura. Melapangkan belanja untuk keluarga di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Saya baca Bu ya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun. Jadi kalau di 10 Muharram ibu melapangkan belanja untuk keluarga, maka setahun ke depan rezeki ibu akan dilapangkan oleh Allah. Baik, saya baca hadis ini Bu ya, derajat hadis ini. Oleh sebagian ulama, hadis ini dilemahkan. Nah, tenang dulu ya, tenang dulu. Ini saya terangkan karena kita ngaji ya, supaya nanti kalau ada ustadz yang ngomong hadis ini lemah, ibu nggak kaget. Ya, ada yang melemahkan. Tunggu dulu. Namun sebagian lainnya mengatakan hadis ini sahih. Nah, berarti bisa diamalkan ya. Tenang, saya baca terus. Lalu sebagian lainnya mengatakan hasan. Jadi hadis ini ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan. Menurut Imam Nawawi, hal ini adalah amal yang dasar hukumnya lemah, kata beliau ya. Kita lihat terus saja. Yang mensahihkan diantaranya adalah Asy-Syaikh Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Nasiruddin As-Suyuti, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa karena begitu banyak jalur periwayatannya hadis ini, maka derajat hadis ini menjadi hasan, bahkan menjadi sahih. Jadi kalau sebenarnya gini, hadis ini mungkin lemah, tapi jalur periwayatannya banyak, sehingga hadis ini menjadi hasan li ghairihi atau bahkan sahih. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar Asqalani dan kata Imam Suyuti. Bisa dipahami nggih? Jadi kalaupun hadis ini lemah tapi jalur periwayatannya banyak, sampai menjadi hasan li ghairi atau menjadi apa tadi Bu? Sahih bahkan. Sehingga Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat termasuk yang menganjurkan perbuatan ini di hari Asyura. Nah, Bu, tanggal 10 itu dari kapan? Kan tadi saya katakan 10 Muharram jatuh pada hari Kamis. Kamis depannya lagi ya, setelah hari Selasa itu ya. Kamis depannya lagi. Berarti Rabu malam maghrib itu udah masuk tanggal 10. Ibu sudah bisa melapangkan belanja untuk keluarga itu. Nah dulu saya masih ingat Allahyarham kiai saya. Saya waktu nyantri di Surabaya di pesantren Al-Hakiki Surabaya, di daerah Sidosremo itu. Saya ini santri Dresmo. Nah itu kiai saya itu tanggal 9 Muharram, malam 9 Muharram berarti 9 Muharram malamnya berarti malam 10. Berarti hari maghrib tanggal 10 Muharram berarti. Itu manggil tukang pedagang-pedagang di sekitar pondok, tukang bakso, tukang tahu tek Lamongan itu loh, tahu campur, terus apa lagi?
Ngomong makanan ingat Bu Lucy. Terus pokoknya dipanggil semua itu, yang pedagang-pedagang itu oleh kiai saya dipanggil semua. Santri dan masyarakat silahkan makan sepuasnya. Nanti yang bayari kiai saya itu. Itu dulu begitu. Itu namanya melapangkan belanja namanya. Nah, kalau di Nurul Jadid Paiton Probolinggo sewaktu saya masih nyantri di sana, itu kalau 10 Muharram kita makan enak itu. Jadi hari itu kita belanja yang enak, nanti buka puasanya enak gitu. Yang enak-enak mau enggak biasanya. Yang biasanya lauknya tempe sama telur, hari itu ayam, ya pokoknya yang enak-enak ada pokoknya gitu. Nah, itu khusus 10 Muharram itu. Itu mengamalkan melapangkan rezeki tadi. Mengamalkan melapangkan rezeki. Melapangkan belanja. Makanya nanti colek suaminya, "Mas, mau lapang enggak rezekinya? Ayo." Atau kita yang melapangkan rezeki keluarga kita, atau kita melapangkan rezeki keluarga orang lain juga, nggak ada masalah. Ya itu kalau kita melapangkan rezeki keluarga kita dan keluarga orang lain, apalagi kita lapangkan, itu insya Allah tak sampai setahun mendatang rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang pesan cateringnya banyak gitu aja. Nah, saya tidak tahu siapa yang memulai penyebutan itu ya. Tapi yang jelas sependek yang saya pahami di dalam Islam, sependek yang saya pahami tidak dikenal itu yang saya tahu. Yang menyebut itu siapa memulainya saya kurang tahu juga. Mungkin ada tapi saya belum pernah tahu. Itu mungkin dikaitkan dengan kejadian Karbala itu. Ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Ibu di antara amalan-amalan yang dilakukan pada bulan. Di sini ada lagi gini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang berpuasa di hari Asyura, dia seperti puasa setahun. Dan siapa yang bersedekah pada hari itu, dia seperti bersedekah selama setahun. Pada hari itu juga disunahkan untuk bersedekah menurut kalangan mazhab Malik. Sedangkan menurut mazhab lain tidak ada landasan dalil yang secara khusus menyebutkan hal itu. Dan kuat derajat hadisnya sebab adalah mereka mendhaifkan hadis tersebut di atas. Sedangkan bersedekah dengan dasar keutamaan bulan Muharram dan keutamaan sunnah sedekah maka hukumnya mubah. Jadi anjuran bersedekah itu kalau dalam mazhab Maliki dipakai. Kalau mazhab yang lain menganggap itu lemah kalau pakai dalil yang tadi. Tapi kalau menggunakan dalil umum silahkan saja, gak ada masalah. Biasanya sebagian orang mengadakan santunan untuk anak-anak yatim pada tanggal 10 Muharram itu dengan mengelus kepalanya biasanya. Kepalanya dielus biasanya. Tapi sebenarnya yang penting itu sedekah itu kapan saja, karena anak-anak yatim itu tidak hanya hidup di tanggal 10 Muharram. Namun seandainya kita mengambil momentum itu untuk melapangkan rezeki mereka, insya Allah rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enggak sampai setahun yang akan datang. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan sementara berkaitan dengan bulan Muharram. Silakan yang mau tanya dulu masalah yang lain, kalau nggak ada saya teruskan yang lain. Monggo. Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan hikmahnya yang lain. Monggo kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah yang lain boleh. Monggo silakan. Kalau ada. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Kan gini, perkiraan kan besok tanggal 16 itu masuk 1 Muharram. Tanggal 16. Ya, 16. Berarti kalau kita hitung 16 kan satu kan? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Tanggal 10 Muharram. Ya. Kalau bisa 24 25 atau 25 26 kalau sanggup, 24 25 26 kalau sanggup. Oke, kalau nggak sanggup mentok sehari aja tanggal 25 aja. Ya, kalau sanggup silahkan. Betul, borongan memang itu. Biasanya nanti muncul itu pengumuman di grup-grup itu. Borongan pahala ini lanjut dari tanggal 9, 10, 11,
Biasanya dilanjut aja terus kalau mau terus, tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Monggo silakan yang lain. Oke. Sebenarnya gini Bu, istilah awal tahun dan akhir tahun itu kan kalender Hijriah dengan penetapan Muharram sebagai bulan pertama itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar. Jadi di masa Nabi itu belum ada kalender Hijriah, belum ada. Kalender Hijriah itu baru ada di masa Sayyidina Umar. Berarti kalau ibu nanya dalil doa awal tahun dan akhir tahun, kalau dalam artian dari Nabi, sependek yang saya tahu tidak ditemukan. Namun ada di antara para ulama itu berdalil dengan doa awal bulan. Jadi Nabi itu punya kebiasaan kalau masuk awal bulan, Nabi itu berdoa. Nah, itu dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwa kalau gitu kita di awal tahun berdoa saja. Nah, tapi ini ijtihad ya. Makanya yes and no-nya pasti ada. Yang sepakat sama yang tidak sepakat pasti ada. Jadi kalau nanti Bu Nyai misalnya mau baca doa awal tahun silakan saja, tapi jangan dibilang dari Nabi, bukan. Enggak, saya lagi pengen baca aja gitu. Kalau Ibu nggak mau baca juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang saya tahu para ulama itu berdalil dengan kias ya. Dikiaskan dengan doa Nabi kalau ketika masuk awal bulan. Jadi ada hadis tentang doa awal bulan itu ada. Ya, jadi tidak. Tapi kalau untuk awal tahun, saya ulang, kalender Hijriah itu baru ada di masa Sayyidina Umar. Berarti kalau dibilang sunnah Nabi sih enggak, bukan sunnah Nabi, bukan. Paling itu kebiasaan sebagian para ulama yang melakukan hal itu. Dan itu saya ulang, yes and no-nya pasti ada. Yang sepakat sama yang tidak sepakat pasti ada. Dan kita nggak usah berantem gara-gara itu. Dipilih aja, mau baca silakan, enggak juga nggak apa-apa. Saya kira itu nggih, Allah a'lam bishawab. Nggih, bebas. Ada lagi yang lain? Kalau baca Yasin 3 kali itu yang saya tahu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau akhir tahun ini cuma baca Yasin sekali aja yang saya tahu, terus itu doa. Saya mau bicara Yasin aja dulu gini. Baca Yasin dan baca doa awal tahun, saya ulang ya, kalau didasarkan pada sunnah Nabi, sependek yang saya ketahui sih tidak ada. Alasannya karena memang doa awal tahun, istilah awal tahun itu atau kalender Hijriah itu baru ada di masa Sayyidina Umar. Yang mungkin adalah ini adalah amalan secara umum. Yang gini lah Bu, enggak, aku lagi pengen baca surah Yasin. Kalau misalnya enggak, aku enggak mau Yasin, aku mau yang lain, silahkan, enggak apa-apa. Berarti gini kata kuncinya, kalau ibu pada awal tahun atau akhir tahun tuh mau baca doa awal tahun akhir tahun, silakan. Pakai dasar yang tadi para ulama berdasar kepada kias ya. Nabi sering berdoa di awal bulan. Berarti enggak ada salahnya kalau kita membaca doa awal tahun. Ya, satu dulu. Kemudian karena di masa Nabi belum ada kalender, memang kalender Hijriah belum ada. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu mau baca surah Yasin, silakan tapi jangan diharuskan. Maksudnya apa? Kalau ibu mau baca ya silakan, enggak juga jangan diharuskan, itu seperti itu. Nah, secara umum begini Bu, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ketika membahas tentang surah Yasin, di permulaan itu beliau dawuh gini Bu. Orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah atau minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan membaca surah Yasin. Jadi saya ulang ya, orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Jadi surah Yasin ini banyak dipakai oleh ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu itu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ya, maka kalau misalnya ibu ingin mohon pertolongan Allah dengan membaca surah Yasin di awal tahun itu sah-sah saja. Kalau misalnya aku mau baca surah yang lain silahkan, tidak ada masalah, karena Al-Quran itu semuanya adalah ruqyah. Al-Quran semuanya adalah syifa. Al-Quran semuanya adalah doa gitu. Dan arti bisa dipakai untuk sebagai apa yang kita hajatkan lah kalau bahasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Izin minum dulu nih.
Baik. Oke, monggo Bu Yas, Bu ya, Bu Yas, siapa? Yasni. Yasni kan Bu Yasni. Bu dokter, ya. Bagus. Perihal membaca Al-Quran di kuburan, itu para ulama berbeda pendapat, dan dalam hal ini masuk dalam kategori khilafiyah mu'tabaroh. Jadi beda pendapat yang bisa dibenarkan karena masing-masing punya argumentasi hukum. Pendapat yang melarang itu biasanya berdalil kepada sebuah hadis tentang bacakanlah rumahmu Al-Quran, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Nah, itu dipahami oleh sebagian ulama, ini dalil bahwa Al-Quran bukan tempat, kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Berarti tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh membaca Al-Quran di kuburan itu karena beberapa sebab. Yang pertama, ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, suatu saat Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Beliau dikenal hafal 1 juta hadis. Beliau ini pas melewat di kuburan, ada seorang yang lagi baca Al-Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, bilang ke muridnya, "Cung, bilang ke orang itu tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah." Kata Imam Ahmad. Terus bersama Imam Ahmad itu ada murid beliau, ulama juga, namanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Apa kata Ibnu Qudamah? "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?" Kata Imam Ahmad, hadisnya sahih, saya ambil hadisnya. Kata Ibnu Qudamah, mubasyir meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Umar hendak wafat, beliau berwasiat, "Tolong nanti pada jenazah saya bacakan surah Al-Baqarah permulaannya dan akhirnya." Maka kata Imam Ahmad kepada santrinya, "Cung, bilang ke orang tadi, enggak apa-apa baca Quran di kuburan, tidak bid'ah." Setelah baca riwayat tentang Abdullah bin Umar yang ketika hendak wafat berwasiat agar dibacakan Al-Quran permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Itu pendapat yang kedua, dalilnya itu diantaranya. Dalil yang lain yang dipakai oleh ulama yang kedua ini adalah yang membolehkan membaca Quran untuk mayit itu adalah begini. Ada sebuah hadis yang saya baca dalam fikih sunnah saya sabik, saya baca juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahkan hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Pernah suatu saat Nabi itu ziarah kubur di Baqi'. Tiba-tiba ada kuburan baru. Nabi tanya, "Ini kuburan siapa? Kenapa saya tidak diberitahu?" Kata para sahabat, "Ini tukang sapu masjid ya Rasulullah, dia mati. Dia meninggal dunia. Karena Anda lagi puasa, Anda lagi istirahat, kita nggak mau ganggu panjenengan. Kita rawat jenazahnya, kita makamkan, kita sholat, kita kafani, kita sholatkan, dan kita makamkan." Kata Nabi, "Lain kali kalau ada yang meninggal beritahu saya," kata Nabi. "Karena sholat saya untuk mereka bernilai syafaat. Beritahu saya," kata lain kali. Akhirnya Nabi sholat jenazah. Di mana? Di kuburan itu. Saya mau tanya, kalau sholat jenazah itu baca Fatihah tidak? Fatihah itu Quran bukan? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantara dalil-dalilnya. Nah, ini faktanya Bu Yasni, Bu Dokter, ini memang beda pendapat. Ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Nah, jadi kalau Ibu nanya saya, silakan dipilih. Cuman saya pribadi termasuk yang membolehkan. Saya pribadi, saya memilih pendapat yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Baik, itu masuk dalam bab takziah. Itu masuk dalam bab takziah. Takziah itu artinya menghibur orang yang kena musibah. Ini bukan jenis ibadah, ini jenis muamalah. Muamalah itu sosial. Kaidahnya, hukum asalnya muamalah itu adalah boleh.
hingga ada dalil yang melarangnya. Saya ulang ya, al aslu fil muamalati al ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Apa yang menyebabkan hal itu terlarang? Kalau ada larangannya, apa yang menyebabkan itu terlarang? Pertama, kalau itu membebani orang yang kena musibah. Udahlah kena musibah, dipaksa untuk ngutang sana ngutang sini untuk bikin acara dan seterusnya. Termasuk juga diantaranya terlarang kalau di dalam acara itu menggunakan harta anak yatim yang masih kecil. Tidak boleh. Kalau anak yatim udah besar, bukan yatim lagi namanya. Tidak boleh kalau masih kecil. Nah, sehingga kemudian itu bisa menjadi haram. Termasuk juga menjadi tidak boleh kalau diharuskan. Nah, tapi kalau atas kemauan sendiri, tidak meyakini ini sebagai sunnah Nabi, tapi lebih kepada enggak, saya lagi pengen ngumpulin orang aja misalnya, boleh. Ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894. Jadi pernah sesaat Nabi itu takziah sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman. Selesai dimakamkan, Nabi pulang bersama sahabat dihadang oleh pembantu rumah tangga yang punya rumah itu, yang kena musibah. Terus kata yang kena musibah itu, pembantunya ngomong, ya Rasulullah, Anda dipersilakan untuk kembali ke rumah orang yang kena musibah tadi. Maka Nabi pun datang bersama rombongan. Ternyata dihidangkan makanan. Pas dihidangkan makanan, para sahabat tidak berani makan. Ngelihat Nabi makan nggak? Ngelihat. Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan, semua ikut makan. Ikut makan gitu. Nah, singkat cerita, pas nyentuh daging kambing, Nabi nggak jadi. Kata Nabi, kenapa daging kambing ini haram? Kata yang punya rumah, saya nyuruh pembantu saya untuk beli kambing ya Rasulullah. Nggak ada yang punya kambing kecuali tetangga. Itu pun punya suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa izin suaminya. Kata Nabi, lain kali jangan dilakukan. Jadi haramnya daging kambing bukan karena acara itu, tapi karena dibeli dengan cara yang tidak benar. Terus Nabi nggak suruh buang juga. Kata Nabi, serahkan kepada para tawanan. Para tawanan saya itu ya para budak-budak itulah. Nah, jadi singkat cerita, kalau itu atas kemauannya sendiri itu tidak ada masalah. Bahkan kalau ibu baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para sahabat Ansor itu kalau ada orang meninggal dunia, dibacakan Al-Quran selama 7 hari di kuburannya bahkan. Itu sahabat Ansor itu. Ya, cuman saya nggak tahu dulu pakai bayar apa enggak. Kalau sekarang sini kan bayar itu. Ya kalau atas kemauannya sendiri dan memang dia mampu, silakan. Kalau ngerinya tadi membebani itu aja sih ngerinya. Itu sahabat Ansor melakukan itu, sahabat Ansor. Ya. Ya, terus Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Ada dalam kitab Hulyatul Aulia, kata Imam Tawus, ini akidah para sahabat. Orang yang meninggal itu kalau orangnya baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Makanya disupport dengan doa selama 7 hari. Kalau orangnya jahat, zalim, kata Imam Tawus, mentok 40 hari. Makanya dikawal dengan doa 40 hari itu. Nah, jadi istilah 7 dan 40 itu Imam Tawus yang menjelaskan, dan itu akidah para sahabat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang ingat tadi ya, bahwa takziah itu muamalah, bukan ibadah. Hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Di antara sebab terlarangnya adalah tadi, kalau membebani. Mana dalil yang melarang membebani itu? Ketika sahabat Ja'far wafat, sekelompok orang datang minta makan ke keluarga Ja'far. Itu Nabi marah. Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far to'aman. Mestinya kalian bikin makanan pada keluarga Ja'far. Jadi mestinya kalian bikin makanan buat keluarga Ja'far, bukan malah minta makan ke keluarga Ja'far. Nah, bisa dipahami maksudnya nggih? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya, Bu. Bahwa ada yes and no biasalah, karena itu ijtihad ya. Kalau ada yang mengatakan 7, 40, 100, 1000 haul itu adalah tradisi agama Hindu, itu tidak benar. Karena sudah diklarifikasi oleh pendeta Hindu dari Bali. Beliau ada videonya itu. Beliau mengatakan bahwa di dalam agama Hindu lokal Bali maupun internasional itu tidak ada istilah 7, 40, 100 hari, tidak ada. Itu sudah diklarifikasi oleh tokoh Hindu resmi di Bali dan ada videonya itu. Karena banyak tuduhan bahwa itu tradisi Hindu. Ada ustadz yang sempat viral itu yang pidato kemana-mana, ini tradisi Hindu, katanya dibaca di Weda, itu sudah diperkarakan di pengadilan. Ya, karena dianggap itu tidak sesuai dengan berita yang sebenarnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih?
Baik. Ada lagi yang lain mungkin silakan kalau ada. Tapi itu tradisi biasa lah, yes and no itu biasa. Kalau ada yang sepakat sama tidak sepakat itu ya. Saran saya cuma satu, jangan berantem itu aja. Ya, cuman saya tetap termasuk yang sangat tidak setuju dengan yang membebani itu. Kalau sampai membebani saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju itu saya. Kasihan. Udahlah orang kena musibah dipaksa lagi. Ada lagi yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Di antara hikmah pergantian tahun nanti itu sederhana aja. Berarti kita ini semakin kesini semakin dekat dengan ajal kita. Jadi sehari berganti, sejengkal kita mendekati ajal kita. Artinya yang harus kita pahami dari pergantian tahun itu adalah bahwa kita ini bukan lagi semakin jauh dari kematian, justru kita semakin dekat dengan kematian. Maka yang kita ingat adalah persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi bukan hanya sekedar senang ada pergantian tahun, tapi lebih dari itu kita harus siap-siap menghadapi kematian. Karena semakin dekat dengan pergantian hari, pekan, bulan, dan tahun, itu pertanda bahwa kita sejengkal lebih dekat dengan kematian. Betul. Makanya kita harus persiapan untuk menghadapi kematian. Dengan cara bagaimana? Mohon pada Allah agar iman Islam kita dijaga, perbanyak ibadah dan amal yang soleh, terutama yang pahalanya terus mengalir. Cetak generasi penerus yang soleh baik itu anak kandung maupun anak orang, agar doa-doa mereka itu bisa bermanfaat untuk kita. Nah, saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan sebelum saya tutup mungkin ada yang mau tanya lagi? Cukup nggih? Sudah tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.